Dr. Yogi Anggrena yang telah menyampaikan materi sebagaimana disampaikan di awal tadi. Ini sebagai sebuah jawaban atas setiap misleading yang ada, dan juga terima kasih Ibu Pendeta Janse. Langsung saja saya sudah mengkoleksi beberapa pertanyaan. Ya, saya mohon izin untuk share screen supaya mudah untuk kita dapat mengikutinya. Oke, baik. Ya, ini saya mulai dari yang pertama. Contoh kegiatan pembelajaran mendalam dalam pembelajaran 4 yang disampaikan oleh, maaf saya tidak tahu apakah Ibu atau Bapak, atas nama Nungki. Kemudian yang kedua, ini disampaikan oleh, sepertinya ini Ibu Pendeta Norita Yudit atau mungkin namanya sama. Pertanyaannya, apa keunggulan pembelajaran mendalam dan apa kelemahan dari pembelajaran mendalam jika ada? Terima kasih Pak Yogi. Dua ini dulu mau dijawab atau bagaimana Bapak? Jawab dulu izinnya. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama langsung jawab, belum ada Bu untuk PAK gitu. Ini yang mungkin memang kami perlu koordinasi juga dengan Bu Janse juga ya untuk menyediakan contoh. Untuk mapa lain pun baru masih proses, kemarin itu baru diselesaikan itu kami untuk naskah akademiknya sudah, pedoman implementasinya sudah. Untuk contoh-contoh ini mapel umum sedang dikerjakan dan belum semua gitu ya. Dan untuk agama memang yang perlu kami diskusikan dengan Kementerian Agama juga dengan teman-teman itu adalah satu, sebenarnya relevansi yang pertanyaan kedua. Untuk dapat mendalam, konsennya itu materinya nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Karena kalau materinya banyak ya gimana mendalam gitu. Konsennya yang kelemahannya itu memang kalau ingin pembelajarannya mendalam materinya nggak bisa banyak-banyak gitu. Itu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Nah setelah itu mungkin nanti kita perlu buat contoh ya. Memang kita inginnya seluruhnya segera buat contoh, tapi karena ada efisiensi, mungkin ada sedang perlu kami diskusikan nih mekanisme untuk penyediaan contohnya. Mungkin kalau Bu Jansen nanti ada rencana penyusunan itu lebih bagus juga ya untuk disiapkan contoh oleh Bimas Kristen gitu ya untuk menyediakan contoh. Kalau di kami memang kemarin belum, baru desainnya aja. Semoga nanti sebelum tahun ajaran baru ya sudah ada gitu. Nah kembali ke pertanyaan kedua, kalau ke kelebihannya, pembelajaran mendalam ini dianggap pendekatan yang secara umum dapat membangun, meningkatkan nalar kritis anak gitu. Nalar kritis anak dan cocok untuk abad 21 ini secara umum dia gitu. Dan saat ini kemarin kalau diskusi dengan individual gitu ya, saat ini ada 22 negara yang dibina oleh NDPL yang sedang menerapkan. Jadi ada 22 negara dan negara-negara itu yang sedang mengembangkan itu capaian belajar anaknya meningkat gitu. Nalar kritisnya meningkat. Dengan kata lain cukup siap untuk memasuki abad ini, abad 21 ini ya. Karena memang konsep aslinya pembelajaran mendalam itu didesain untuk dapat meningkatkan kompetensi abad 21 ditambahkan karakter dan citizenship. Jadi abad 21 per karakter dan citizenship. Jadi dapat meningkatkan penalarannya. Ini keunggulannya gitu dan berfokus kepada anak ya. Kelemahannya ya mungkin yang perlu dipertimbangkan di kita adalah satu, adalah materi tidak bisa banyak-banyak. Materinya tidak bisa banyak-banyak karena kalau banyak nggak cukup waktunya kita di kita gitu ya, materinya nggak bisa. Yang kedua, terutama dalam konteks Indonesia adalah pemanfaatan teknologi tadi. Di kita ketahui lah ya, belum semua tempat memiliki sarana teknologi yang memadai. Padahal kenapa di fase ketiga yang kita ulas dalam naskah akademik, fase ketiga itu dengan yang fase awal di tahun 70 itu perbedaannya adalah keberadaan teknologi.
untuk apa? Lebih efektif, lebih efisien. Jadi untuk lebih efektif, lebih efisien dan bisa mengenali karakteristik peserta didik menjadi hal yang penting. Nah, yang mungkin di kita ini nanti kenapa kemarin di dalam kesepakatannya kalaupun perencanaannya kita belum bisa mewajibkan gitu ya teknologi. Padahal kalau ingin efektif, efisien dan berhasil, kerangka keempatnya itu perlu ada gitu. Pemanfaatan digital teknologi itu perlu ada. Dan mungkin budaya kemitraan, kalau kemitraan mungkin bisa dibangun lah ya, kemitraan terbiasa. Tapi teknologi yang nggak bisa serta-merta tersedia gitu. Dengan konteks Indonesia ya, konteks Indonesia. Mungkin kalau konteksnya perkotaan dekat itu ya mungkin bisa. Tapi kalau konteksnya Indonesia ini menjadi tantangan. Itu mungkin hal yang perlu masih menjadi kelemahan di kita ya, diterapkan di kita untuk penerapan pembelajaran. Dan yang pentingnya juga mungkin kelemahannya apa ya, perlu keberadaan guru ya, yang faktor pentingnya adalah keberadaan guru yang mampu menerapkan ini. Jadi kalau pembelajaran mendalam ya guru pun memang perlu dilatih dengan 3 tahapan ini. Bangun dulu pemahamannya, praktekkan, baru aplikasikan. Nah ini juga nggak mudah ya membangun ini guru juga, paradigma guru itu. Jadi mungkin tantangan besarnya juga gurunya sendiri juga ini membangun pola. Makanya tadi membalikan gitu ya, guru yang biasanya menerima menjadi guru yang menentukan di awal. Ekosistem tadi itu juga menjadi penting. Itu mungkin yang secara bertahap lah perlu ditingkatkan dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Yogi. Ya, berikutnya ini ada beberapa pertanyaan yang mirip atau sama, saya tidak bacakan 2 kali. Kemudian yang berhubungan dengan implementasi deep learning dan pendidikan agama Kristen itu nanti akan lebih dibahas di sesi berikutnya. Saya coba sortir lagi. Ya. Implementasi jangka dekat implementasinya Ibu Bapak, rancangan perencanaan belajar Ibu Bapak perlu didesain dengan pembelajaran mendalam tadi ya. Jadi ada komponen-komponen, ada langkah-langkah perlu didesain dengan pembelajaran mendalam. Jadi implikasi ke guru memang dalam jangka dekat untuk tahun ajaran baru, rancangan pembelajarannya supaya sudah terbiasa untuk pembelajaran mendalam tadi ya, mengintegrasikan keempat kerangka tadi. Pak Moderator izin, sebenarnya Ya, Pak baik. Yogi sudah ada satu contoh modul yang dibuat sudah ya. seorang guru dari Jogja, Pak Ya, Yogi. Cuman karena waktu Pak Yogi pasti terbatas. Jadi ya, kalau sudah ada bagus. Kalau mau ditunjukkan, kalau diizinkan, atau waktu Pak Yogi terbatas. Boleh nanti pada waktu pelatihan. Oh siap Bu. Nah, siap Bu. Kalau Kalau sekarang udah ada lebih bagus lah. Senang kita juga kalau udah ada contohnya Bu. iya, bergerak cepat mereka, gercep di Jogja. Ya, mantap. Iya. Mau ditampilkan atau nanti aja Pak? Ini pertanyaan banyak. Mungkin Boleh, nanti aja mungkin ya. ya betul. Dari seluruh Indonesia mereka ingin mendengar jawaban-jawaban Pak Yogi. Jadi nanti pada waktu pelatihan aja ya Pak. Tapi waktu sesi implementasi agama Kristen boleh ya, kami bahas itu dulu. Ya. Silakan lanjutkan Pak Yudi. Ya baik. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Andrianto Kapuenda. Mengapa pengalaman belajar dalam deep learning pada setiap pembelajaran pertemuan tidak dijalankan bersama, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan? Karena kalau dalam pembelajaran pengalaman belajar hanya memahami, lalu di mana pembelajaran mendalamnya? Demikian Pak. Iya, pembelajaran mendalam itu melalui siklus ketiganya gitu. Jadi siklusnya itu perlu dilalui gitu. Mulai dari memahaminya dulu secara utuh, setelah memahaminya secara utuh baru ke mengaplikasi. Jadi dia belum bisa mengaplikasi kalau belum paham apa yang dipahamkan. Jadi aplikasi itu adalah menerapkan pemahaman yang dia peroleh diaplikasikan dalam konteks kesehariannya. Makanya perlu paham dulu utuh,
Tadi yang saya maksud tidak dalam satu pertemuan, tidak harus dalam satu pertemuan. Kalau Ibu Bapak merasa satu pertemuan bisa ketiganya gitu, ya silahkan. Tapi kalau kami berat gitu, satu pertemuan paham juga, aplikasi juga, refleksi juga gitu ya. Itu agak berat gitu. Karena untuk membangun pemahaman kan nggak mudah gitu ya, membangun pemahaman. Catatan dari kami itu bahwa ketiga pengalaman belajar tidak mesti diselesaikan dalam satu pertemuan. Itu konsennya. Kalau Ibu Bapak mampu menyelesaikan satu pertemuan, ya nggak dilarang. Karena kalau kami wajibkan satu pertemuan itu berat Ibu Bapak. Pemahaman itu nggak mudah gitu membangun secara komprehensif, nanti jangan jadi miskonsepsi gitu, jadi keliru. Makanya narasinya itu ketiga pengalaman belajar tidak mesti diselesaikan dalam satu pertemuan. Nah yang kita dorong, pengalaman belajar itu perlu dilalui. Agar mendalam, maka perlu mengalami ketiga pengalaman belajar itu. Jadi kalau narasinya memahami saja, ya itu bukan pengalaman mendalam gitu. Jadi pengalaman belajar itu perlu dilalui anak, tapi tidak mesti dalam satu pertemuan. Dan pengalaman belajar itu harus berurutan. Mulai dari memahami, setelah memahaminya tuntas, baru ke mengaplikasi, setelah aplikasi tuntas ke refleksi. Karena kalau di waktu yang sama, misalkan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi juga, ini yang agak kesulitan. Jadi makanya siklus gitu. Jadi dia langsung nerapin gitu ya. Kalau pahamnya aja belum, gimana langsung nerapin. Makanya ini paham dulu, baru setelah memahaminya paham, baru aplikasikan. Setelah aplikasikan baru refleksi. Itu mungkin Ibu Bapak ya. Jadi yang nggak dilarang juga dalam satu pertemuan 3 kali munculnya. Silahkan kalau bisa gitu ya. Tapi kalau dari kami ya mungkin belum tentu gitu ya, memahami itu bisa langsung paham gitu ya, langsung aplikasikan. Kalau Ibu Bapak bisa merancang, silahkan juga gitu. Jadi narasinya itu siswa perlu mengalami ketiga pengalaman belajar melalui memahami, mengaplikasi, dan merefleksi secara berurutan dan tidak harus dalam satu pertemuan. Itu mungkin narasinya Ibu Bapak. Ya, baik, terima kasih Pak. Berikutnya ada pertanyaan. Ya, dari Ibu atau Bapak Ilu Agnes Sylvia dari Seman 1 Ungaran. Terkait dengan pembelajaran mendalam, apakah format modul ajar berbeda atau sama dengan Kurmer ya Pak? Jika berbeda, apakah sudah ada formatnya ya Pak? Pertanyaan kedua, terkait dengan CPPAK kebanyakan masih dalam fase memahami, apakah berarti akan terjadi perubahan CP ya Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak. Iya, makasih. Jadi pertama untuk perencanaan belajar secara tadi ya yang saya tampilkan ada yang mungkin benar-benar barunya perlu memunculkan kerangka pembelajarannya. Tadi yang praktik pedagogis. Jadi kalau kan perencanaan belajar atau modul belajar itu kan kemarin ada tujuan, langkah-langkah, asesmen ya. Secara prinsip tujuan, langkah-langkah, asesmen. Tujuan kan nggak berubah ya, tinggal tambahin profil pelajar, profil lulusannya. Lalu di langkah-langkahnya yang alurnya perlu mengalami, mengaplikasi, merefleksi di langkah gitu ya, di langkah. Jadi komponennya tetap tiga prinsip. Nah yang agak barunya adalah perlu memunculkan kerangka pembelajaran mendalam yang praktik pedagogis, lingkungan belajar, pemanfaatan digital. Nah itu yang mungkin agak barunya. Formatnya bebas, tapi prinsipnya itu perlu ada. Jadi kita komponen itunya yang perlu ada. Kalau Ibu apa formatnya dibebaskan, tapi komponennya yang mungkin ada yang agak baru itu bahwa di dalam komponen awal perlu ada praktik pedagogis, kemitraan, pengalaman belajar, dan teknologi. Lalu di dalam langkah-langkah kegiatan belajar perlu mulai dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah kalau format bebas, kalau formatnya. Itu. Lalu untuk implikasi capaian belajar, memang ini agak perubahan paradigma rumusan kata memahami, Bu Bapak. Kemarin pada saat sebelumnya di CP kemarin,
capaian pembelajaran itu kan paradigma memahaminya pakai Huygens gitu, bahwa memahami itu termasuk di dalamnya mengaplikasi, menganalisis gitu. Sedangkan dalam pembelajaran mendalam ini, memahami itu berbeda, menganalisis itu berbeda levelnya gitu ya. Menganalisis, menerapkan itu di mengaplikasi, memahami di sini. Nah ini yang perumusan di dalam capaian belajar ya mungkin sedang dipertimbangkan juga gitu ya, supaya tidak dua kerangka. Kalau CP kemarin kerangkanya pakai Huygens gitu. Berbeda dengan pembelajaran mendalam ini nggak pakai kerangkanya, beda. Jadi memang akan menjadi menemukan kata memahami. Di CP-nya kemarin kita bilang memahami itu termasuk menerapkan, sedang pembelajaran mendalam memahami bukan. Nah ini memang sedang kita kaji juga. Nah ini yang mungkin nanti dengan terutama juga dengan Bu Jans nanti kita ngobrol juga nih merumuskannya gitu ya, supaya kami paham juga nih. Khawatirnya jatuh kemarin di pengembang mungkin cukup paham memahami di sini di level CP gitu ya. Tapi data ke sekolah kan menemukan dua kata yang sama kok beda tafsir gitu. CP ditafsirkan apa, implementasi ditafsirkan apa, termasuk perumusan tujuan belajar. Nah ini yang mungkin perlu mulai dilihat juga nih dalam perumusannya. Bisa jadi memang berimplikasi ke apa perbaikan capaian belajar gitu ya, supaya selaras nantinya. Itu mungkin. Terima kasih. Boleh Pak Iya. Moderator boleh merespons. Pak Yogi, misalnya kita redesign lewat TP boleh nggak? Nah itu perlu ngobrol plus minusnya. Kalau ini memang paling mudahnya dari TP-nya gitu ya. Kalau nggak mau merubahnya. Nah ini kami pun sedang diskusi nih apakah rumusannya perlu diubah atau tidak gitu ya. Ininya plus minusnya. Kalau minusnya tentu ubah rame lagi ya, seolah-olah ganti-ganti lagi. Capek Pak, sampai Iya. subuh, kerja sampai subuh. Nah itu plus minusnya. Kalau minusnya itu kan kalau kita ubah gitu. Kalau nggak diubah mungkin perlu di panduannya kita jelaskan gitu ya. Lebih ini bahwa ini fokusnya pada saat perumusan itu di redesainnya tidak memahaminya CP itu bukan yang dimaksud di dalam nanti langkah-langkah tersebut gitu ya. Nah itu yang bisa jadi di dalam tujuan belajar. Mungkin menurut saya kita bisa meredesain TP-nya aja Pak, karena waktu itu kan juga Puskerjar sudah arahkan tidak perlu KKTP. Kami tetap pakai Pak sebagai pengarah karena TP pun masih luas, jadi dengan KKTP itu mendarat langsung ke aktivitas peserta didik, jadi delivery-nya lebih gampang Pak, lebih mudah. Ya betul, bisa jadi seperti itu karena ngubah lagi lo nggak lumayan nih. Karena kalau jangan ini perlu diperbanyak contohnya nih sekarang. Iya. Bukan cuman itu, karena ketika dirumuskan itu sudah dipikirkan benang merah Pak, rajutannya secara keseluruhan, mendaratnya kemana. Jadi saya berpikir tadi Pak Yogi ngomong, saya mulai putus asa nih, membayangkan kerja berat. Kemudian saya berpikir bisa diredesain lewat TP Pak. Betul. Kasih Bu. Ya baik, terima kasih Pak Yogi dan Bu Janse insight yang diberikan. Berikutnya pertanyaan dari Julius. Data PISA menunjukkan 9% siswa di Indonesia bisa mengerjakan soal HOTS. Apakah deep learning bisa menjadi solusi masalah pendidikan agama Kristen di Indonesia? Iya, memang kalau PISA kan tidak mengukur agama nih, tidak mengukur agama gitu ya. Kalau menyandingkannya PISA dengan agama memang agak kurang ini ya, sepertinya PISA itu kan mengukurnya literasi, numerasi dan sains gitu ya. Tadi memang berbicara kebijakan umum. Kenapa skor PISA secara umum masih menjadi pertimbangan gitu ya, karena masih di RPJPN bahwa peningkatan kualitas pendidikan itu diukurnya dari PISA. Itu yang kenapa secara umum menjadi dasar. Nah, kalau untuk di agama, nah besar harapan kami pun memang adalah bahwa dalam pembelajaran di agama bukan hanya hafal terkait dengan hafalan menghafal saja di agamanya tersebut, tapi bagaimana praktik-praktiknya dan membangun refleksinya, regulasi dirinya gitu. Sehingga setelah dia belajar, ya dia aplikasikan. Jadi penerapannya itu menerapkan
menerapkan apa yang dia pelajari dalam keseharian dan menjiwai. Jadi kalau dia misalkan berbuat baik, jadi aplikasi, jadi bukan hanya ini baik ada salah gitu ya, tahu ini baik salah, tapi dalam prakteknya dia melanggar gitu dari itu. Nah itu harapannya itu pengalaman belajar itu diaplikasikan dalam keseharian sehingga dia bisa mengambil keputusan. Oh saya kalau begini, keputusan yang saya ambil adalah ini berdasarkan pengetahuan yang dia perolehnya gitu. Itu mungkin kalau di agama mungkin tidak fokus banget seperti PISA tadi membangun penalaran ininya, tapi bagaimana regulasi diri, karakter melihat. Jadi tujuan utamanya kan tadi tuh kalau agama lihat ya, karena tujuan utamanya keberhasilannya PM itu niatnya yang tadi ya, iman takwa Tuhan yang Maha Esa, itu pasti agama menunjang ya. Jadi iman takwa Tuhan yang Maha Esa, nah itu pasti dicapai nih melalui agama itu. Dan mungkin dimensi tadi ya, kolaborasinya dibangun. Jadi tujuannya pembelajaran mendalam ini itu yang 8 dimensi tadi. Iman takwa Tuhan yang Maha Esa, kolaborasi, komunikasi, kan ini sangat mungkin juga ya lewat agama ya dibangun. Jadi tujuan utamanya itu adalah membangun ke-8 dimensi yang tadi, iman takwa, nalar kritis, terus komunikasi, kewargaan gitu. Itu yang dibangun. Ya paling tidak agama itu, iman takwa pastilah agama itu sangat menunjang. Iman takwa itu sangat. Ya baik, terima kasih Dr. Yogi. Ya informasi bahwa nanti di bagian akhir webinar ini akan ada presentasi modul-modul yang akan nanti mengimplementasikan deep learning dalam PAK. Kemudian ada permintaan dari Ibu Pendeta Johnson nih, karena tadi yang mengajukan pertanyaan tidak menuliskan daerahnya. Ya, seperti biasa, Ibu kita ini selalu mengakomodir dari berbagai wilayah. Saya belum tahu dari yang wilayah tadi, apakah dari Papua, Sumatera, Kalimantan, Kupang, Sumba, apakah ada lagi yang ingin menuliskan pertanyaannya? Waktu kita tersisa 2 menit lagi sampai jam 11. Itu dari Medan, ada pengawas Prakteka Menengah Kota Medan Sumut, Pak Yudi. Ya, silakan Bapak atau Ibu, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ya, saya pikir sudah tidak ada lagi ya. Ya, baik. Pak Dr. Yogi, apakah ada mohon berkenan untuk memberikan closing statement bagi kita pada siang hari ini? Ya, baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian, Bu Janse dan Pak Yudi ya, di Ibu Bapak. Harapannya ini pembelajaran mendalam ini nanti bisa diimplementasikan ya. Fokus kita itu kan lagi-lagi adalah para peserta didik kita bahwa bukan hanya dia tahu terkait ilmu, tapi dapat diaplikasikan pengetahuan tersebut di dalam kesehariannya, konteks nyatanya, dan harapannya juga menjadi keputusan dia untuk pengambilan keputusannya nanti untuk membedakan baik dan benarnya nantinya. Jadi mungkin Ibu Bapak kalau tadi Bu Janse akan menyusun perencanaan di pendidikan agama Kristen ini, kami senang sekali sih Bu, memang karena kami belum sempat ya kalau ini disusun ya, itu mungkin bisa menginspirasi banyak pihak ya, bagaimana bahwa implementasi itu benar-benar diterapkan, dan nanti pun mungkin kalaupun ada pelatihan dirancangnya tuh memang melalui tahapan ketika tadi memahaminya, lalu ada proses mengaplikasinya dan merefleksinya. Itu dari kami mungkin. Dan Ibu Bapak sekali lagi silahkan untuk naskah akademik dan paparannya bisa dibuka di website kurikulum.kemdikbud.go.id/rujukan ya. Ada naskah akademik termasuk juga paparan yang saya tampilkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Moderator belum memperkenalkan diri. Ini kepala sekolah Pak Yogi, juga review kurikulum Pak juga. Oh iya. Salam kenal Pak Yogi. Salam kenal Pak Yudi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Yogi untuk materi yang telah disampaikan. Kami sangat berbahagia karena misleading-nya sudah mulai diluruskan oleh Pak Yogi, dan terima kasih untuk kesediaannya selalu bersamai kami. Akhir kata, ya selamat menjalankan ibadah puasa dan juga sukses selalu untuk Pak Yogi dimanapun terus berkarya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia khususnya dan juga di
dunia pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Jense dan Pak Ayu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih Pak Yogi. Pak Yogi. Terima kasih Pak. Terima kasih absen. Terima kasih Pak Yogi dari Sumur. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih Pak Selamat Yogi. menunaikan ibadah puasa. Selamat. Berkati selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, baik Bapak Ibu. Pak Yoginya sudah live. Akan lanjut kasih, Bu. sesi berikutnya. Boleh di-sharekan ke mereka. Terima kasih. Materinya, Bu. Terima kasih. Berkati.